Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih ya cara mengevaluasi sebuah foto polos. Memang secara radiologi, imaging untuk sistem muskuloskeletal itu nggak terbatas pada foto polos ya. Foto polos itu hanya sebagai screening awal ya, screening awal. Apapun kasusnya, biasanya di screening awalnya dengan pemeriksaan foto polos. Ini mungkin lebih teoritis dulu, nanti jam ke-4 kita masuk bagaimana sistematikanya dan langsung praktek ya, latihan membaca foto. Next. Jadi adik-adik mungkin masih ingat ya, rules of two ya, dalam menginterpretasi kelainan pada muskuloskeletal itu ada rules of two. Yang ini merupakan suatu pedoman ya, guideline yang harus diikuti ya. Kenapa? Karena seringkali memang kalau kita nggak melakukan rule of two ini, seringkali akan terlewat ya. Yang normal, yang nggak normal bisa kita anggap normal gitu. Apabila kita tidak menerapkan sistem ini. Apalagi di setting emergency ya, kita seringkali nanti adik-adik kalau udah lulus di IGD tugasnya itu akan selalu bertemu dengan pasien-pasien post trauma atau yang lain ya, post yang banyak trauma sih memang ya, tapi seringkali ada misalnya child abuse atau perkelahian apa atau jatuh dari ketinggian dan sebagainya. Itu nanti adik-adik akan sering ketemu pasien yang memerlukan foto polos untuk identifikasi awal. Jadi saya ingetin lagi tentang rule of two. Next. Apa saja rule of two? Sudah tahu kita ya. Jadi dua posisi ya, dua view, dua pandangan. Kenapa? Karena kalau satu posisi itu seringkali tidak banyak memberikan informasi, seringkali loss ya. Kita anggap normal, ternyata ada kelainan gitu, dan itu parah ya. Seringkali ada fraktur atau dislokasi. Kalau kita hanya melihat satu posisi atau berpedoman pada satu posisi saja, kita seringkali akan salah mendiagnosis. Kemudian two abnormalities ya. Jadi kalau kalian menemukan ada satu kelainan pada pasien, tidak menutup kemungkinan ada kelainan lain yang menyertai gitu ya. Jadi harus tetap semuanya dilihat. Makanya nanti ada sistematikanya. Apa saja sih yang harus diperhatikan ya. Kemudian two joints. Jadi pada satu foto, satu film itu harus memperlihatkan minimal 2 sendi. Misalnya fotonya foto antebrahi ya, AP lateral misalnya ya. Itu harus diperlihatkan wrist joint dan elbow joint. Jadi dua-duanya terlihat. Atau misalnya foto mana lagi ya? Daerah ekstremitas bawah ya. Maka ankle dan genu juga sebisa mungkin harus terlihat. Karena tidak menutup kemungkinan di daerah tersebut itu juga ada kelainan. Ya, kalau terpotong nanti kita malah misinterpretasi. Kemudian two sides itu ya, jadi dua lokasi, dua regio yang difoto bisa jadi. Jadi misalnya di daerah ankle-nya ada kelainan,
mungkin juga di daerah genunya juga ada kelainan gitu yang bisa terlihat. Kemudian dua keadaan, jadi dua kondisi, dua foto. Jadi foto lama mungkin kalau pasien sudah pernah foto sebelumnya itu wajib ditanyakan ya, karena kita akan mengcompare, membandingkan apakah yang dulu itu ada kelainan dan kemudian apakah sudah ditata laksana secara ortopedi dan saat ini bagaimana. Misalnya itu sebuah fraktur, kita bisa membandingkan apakah saat ini sudah terjadi bone healing atau enggak. Apakah dulu yang sudah terjadi fraktur itu union atau malunion ya, frakturnya itu, garis frakturnya dan sebagainya. Kemudian dua kedatangan ya, jadi setiap pasien disuruh kontrol ya, seringkali. Jadi pasien diminta untuk kembali untuk melakukan foto serial untuk kedatangan berikutnya. Kemudian two opinions ya, jadi seringkali namanya manusia ya, apalagi kalau ngantuk, kondisinya ngantuk, capek, bisa jadi foto yang lama mungkin dibaca oleh radiolognya normal, atau cuma satu garis fraktur, ternyata ada beberapa kelainan yang tidak terlihat. Ya, itu sangat mungkin sekali terjadi karena bagaimanapun manusia itu mesti ada titik lemahnya ya, pas dia nggak teliti atau pas keburu-buru itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita perlu juga cross check dengan radiolog yang lain atau mungkin klinisi langsung ya, spesialis ortopedi mungkin ya. Nah, seperti ini tuh spesialis. Jadi mungkin dari cara pandang orang lain akan ketemu kelainan gitu loh. Jadi makanya kita harus berkolaborasi ya. Kemudian true investigation tuh maksudnya tidak hanya terbatas pada foto polos konvensional. Kalau memang secara klinis kita menduga ada kelainan tapi dari fotonya memang normal meskipun sudah dilakukan dua posisi, maka harus kita usulkan pemeriksaan berikutnya ya, misalnya CT scan. Untuk kelainan tulang kita memilih CT scan, tapi untuk kelainan di soft tissue kita bisa memilih MRI ya. Next. Nah, ini contohnya pada foto manus ini ya. Yang sebelah A itu, gambar A itu normal dari foto AP kan, AP dan lateral. Dari foto AP-nya seolah-olah normal, nggak ada fraktur, nggak ada dislokasi. Ternyata setelah di cross check pada foto lateral atau oblique positionnya, ternyata ada dislokasi. Dislokasi dari falang ya, proksimal interfalang. Bisa dihitung digiti berapa. Nah, jadi dengan dua posisi ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan. Next. Ini juga, ini foto AP dan lateral dari ankle ya, ankle joint. Dari foto AP-nya kayaknya normal ya, nggak terlihat. Tapi setelah dilakukan foto di cross check di foto lateralnya, ternyata ada garis fraktur ya. Nah, ini bahayanya apa? Kalau tidak diketahui, pasien akan menggunakan atau tidak melakukan imobilisasi ya, pasien akan beraktivitas kembali tanpa dilakukan stabilisasi oleh ortopedi. Nah, itu tentunya akan
beresiko terjadi displacement, lebih berat lagi, misalnya kena pembuluh darah di sekitarnya akan terjadi hematom dan seterusnya. Ya, nanti kalau hal ini dibiarkan ya, lama-lama terjadi deformitas kan kalau frakturnya itu sampai displace. Deformitas dibiarkan sampai terjadi callus formation atau bone healing dengan garis fraktur yang tidak presisi. Akhirnya apa? Akhirnya deformitasnya akan terus terjadi. Akibatnya apa? Dibuat jalan nggak stabil. Jadi pasiennya bisa jadi pincang ya, atau pendek sebelah dan seterusnya. Karena tidak teridentifikasi dari awal. Sudah terlanjur nyambung dengan posisi yang tidak optimal, tidak sesuai posisi anatomis. Nah, itu bahayanya. Next. Nah, ini juga. Jadi pada foto ini kita melihat ternyata ada beberapa kelainan ya. Kita mungkin fokus pada yang terlihat jelas, yaitu fraktur di os tibia proksimal di bagian metafisisnya ya, yang panah panjang itu. Ternyata di os fibulanya juga ada fraktur yang panah lebih pendek. Kemudian juga di daerah epiphyseal plate-nya, ini kebetulan pasiennya masih usia anak-anak dan remaja mungkin ini ya. Jadi epiphyseal plate-nya belum menutup. Nah, di sini juga ada fraktur juga sih ya, fraktur yang menyebabkan terpisahnya epiphyseal plate. Jadi kayak bergeser gitu ya. Karena epiphyseal plate-nya belum menutup. Gitu. Jadi ada 3 kelainan sebenarnya, dan itu secara ortopedi akan punya arti tersendiri ya, masing-masing akan ditreatment sendiri-sendiri. Kalau kita hanya fokus pada satu kelainan yang nampak jelas, maka yang lainnya akan akan loss ya, akhirnya prognosisnya juga kurang baik untuk anak ini ya. Mumpung usia pertumbuhan seharusnya bisa dilakukan reposisi dengan optimal, tapi karena ada yang belum terdeteksi, akhirnya hanya satu permasalahan yang ditreatment. Next. Nah, kenapa sih X-ray itu penting ya untuk screening awal? Karena memang dari foto polos itu kita banyak mendapatkan informasi awal untuk membedakan ini kelainan apa gitu. Misalnya pasien datang dengan nyeri, nggak ada riwayat trauma, nggak ada riwayat apapun ya, jatuh dan sebagainya. Nah, ini apa penyebab nyerinya gitu. Nanti bisa dievaluasi ya. Nyerinya kelainannya karena tulang atau karena soft tissue gitu. Ya, maka dari itu pentingnya dilakukan pemeriksaan X-ray. Meskipun X-ray itu mengandung radiasi ya, mengandung sinar X yang pada tubuh kita juga kurang baik dampaknya, tapi dosisnya kan kecil dibandingkan kalau kita melakukan CT scan. Itu berkali lipat, ratusan kali lebih besar daripada dosis X-ray yang konvensional. Jadi masih dipertahankan ya sampai saat ini, X-ray masih dipakai untuk screening awal. Dan ada beberapa kasus juga X-ray itu masih digunakan untuk serial foto, untuk memfollow up hasil terapi dan lain-lain ya, garis frakturnya udah nutup atau enggak, terus dislokasinya sudah kembali atau enggak, itu biasanya dilakukan pre dan post tindakan. Ya, kemudian selain itu X-ray itu masih bermanfaat juga pada beberapa kasus kelainan metabolisme ya.
Misalnya pada pasien-pasien dengan underweight atau undernourished, gizi kurang ya, gizi kurang itu biasanya perawakannya pendek. Nah, dokter anak yang di bidang endokrinologi itu, subspesialis endokrinologi, biasanya membutuhkan informasi tentang usia anak ya. Usia anak ini sudah sesuai enggak dengan pertumbuhannya. Usianya 7 tahun, tapi anaknya kok kecil ya gitu. Itu seringkali dimintakan namanya bone age ya. Bone age itu foto untuk menentukan usia tulang, sudah sesuai apa enggak dengan usia 7 tahun. Dan itu biasanya berbeda ya. Usia 7 tahun laki-laki dan usia 7 tahun perempuan itu akan memberikan ciri khas tersendiri. Nah, kadang memang sesuai, memang usia 7 tahun, anak laki-laki misalnya ya, itu memang sesuai dengan usia anak ya, skeletal age atau bone age-nya itu sudah sesuai. Tapi ada juga yang memang masih setara dengan usia 5 tahun, padahal anaknya secara umur dia 7 tahun ya. Tapi ternyata perkembangan tulangnya kurang, makanya anaknya jadi kecil seperti itu. Atau kelainan-kelainan yang lain ya, banyak. Selain stunting itu yang seringkali minta diperiksa bone age. Jadi bone age itu hanya melakukan foto pada telapak tangan kiri ya pasien dari manus AP satu posisi aja, manus AP. Kenapa? Karena kemudian akan dibandingkan dengan atlas ya. Jadi ada atlasnya khusus hand and bone atau skeletal development atlas. Itu bisa kita perkirakan sudah sesuai enggak dengan usianya dan jenis kelaminnya, atau di bawahnya, atau ada yang gangguan growth hormone itu ya, yang pertumbuhannya cepat itu juga bisa. Jadi umurnya sebenarnya 7 tahun, ternyata skeletal age atau bone age-nya setara pada pasien usia 10 tahun, bisa jadi seperti itu. Ya, itu pentingnya X-ray. Terus ada lagi yang namanya bone survey ya. Bone survey itu juga ada pakai foto polos. Bone survey itu biasanya kelainan metabolik yang lebih sistemik ya efeknya. Makanya difoto seluruh tubuh, mulai dari skull, cervical, kemudian ekstremitas atas, semuanya difoto ya. Biasanya zigzag, ekstremitas atas kanan, terus nanti ekstremitas bawah kiri gitu. Jadi difoto secara zigzag, itu namanya bone survey. Itu juga sesuai namanya ya, namanya survei. Jadi memang untuk melihat secara umum ada kelainan enggak di tulang-tulangnya, di seluruh tubuhnya. Karena pasien ini secara lab ada kelainan metabolisme apa gitu. Ya, tergantung klinisnya juga. Jadi masih penting, masih perlu dilakukan. Makanya untuk preklinik, mahasiswa preklinik masih diajarkan ya. Next. Nantinya dari foto polos ini akan memberikan informasi awal dan bisa mengklasifikasikan kelainannya itu di mana ya. Nah, kemudian dari foto itu banyak informasi juga, karena kita tahu kalau jaringan lunak yang tebal, yang padat, mesti akan menampilkan gambaran yang opak atau putih ya, atau lebih terang. Sedangkan jaringan yang kurang padat atau lebih longgar itu biasanya akan lebih gelap ya. Jadi nanti kita bisa membedakan antara gradasi warna dari putih
abu-abu sampai hitam. Ya, nanti ada gradasinya. Dan itu masing-masing punya arti itu ya. Kalau cairan itu biasanya opak, kalau udara itu biasanya lucent atau hitam ya. Nanti soft tissue mass juga gitu, ada yang calcified, ada yang terbentuk pus di dalamnya, misalnya itu abses ya. Itu akan memberikan gradasi warna yang berbeda-beda. Jadi dengan X-ray kita bisa memperkirakan komposisi sebuah organ atau sebuah lesi dan juga memperkirakan tebal tipisnya ya. Next. Seperti ini tadi ya. Kalau lemak biasanya dia akan hitam keabu-abuan gitu ya. Dan biasanya memang lemak itu kita mudah melihatnya di daerah subcutaneous fat atau di visceral fat ya. Terus kalau bone itu mulai dari abu-abu tua sampai abu-abu muda, maaf. Abu-abu muda sampai ke putih ya, karena ada komponen mineral kalsium sebagai pembentuk tulang yang densitasnya padat. Makanya gambarnya jadi opak ya. Next. Nah, ini contohnya. Di sini kita lihat, perhatikan ya. Di sini ada foto lateral, di mana ini pasiennya post trauma ya, ada nyeri di daerah elbow ini ya, elbow joint di daerah siku ya. Terus pada apa? Fotonya tulangnya nggak apa-apa ya, tapi pasiennya kok nyeri banget, ada bengkak kayak gitu. Ternyata di daerah soft tissue-nya ada soft tissue swelling dengan gambaran yang lebih lucent. Ya, coba perhatikan itu. Yang panah panjang ya, itu ada daerah yang lebih lucent, dan yang panah pendek itu menunjukkan ada yang lebih opak di sekitar yang lebih lucent. Jadi di situ dicurigai ada akumulasi cairan ya, darah, dan juga ada lemak. Lemaknya kok bisa ada ya? Memang normal ya, normal di sekitar regio elbow ada lemak kan, lemak yang sebagai bantalan ya, sebagai bantalan antara tulang dan otot yang melekat. Nah, tapi di sekitarnya itu ada yang lebih opak. Normalnya harusnya ya gambaran lemak aja, tapi di sekitarnya ini soft tissue swelling dan ada daerah yang opak, maka itu kita curiga ada akumulasi cairan di situ. Kalau karena pasiennya post trauma, maka kemungkinan besar itu adalah darah, komponen darah ya, post trauma. Yang bawah juga gitu ya, ini di daerah genu ini ya. Ini patella, di suprapatella itu ada daerah yang lebih putih, opak, yang panah pendek. Kemudian ada daerah yang lebih hitam, lucent ya. Di situ menunjukkan adanya efusi pada suprapatellar recess atau suprapatellar pouch. Jadi di soft tissue-nya kelainannya, bukan di tulangnya. Next. Kita juga bisa memperhatikan ya persendian ya. Itu di situ ada struktur tulang, scapula dan bagian-bagiannya. Kemudian humerus dan bagian-bagiannya. Di situ ada persendian, glenohumeral joint ya. Normalnya seperti itu. Jadi kalian mengidentifikasi tidak hanya sekedar tulangnya, tapi juga persendiannya dan juga soft tissue di sekitarnya. Ya, next.
Ini juga sama. Ini foto pelvis AP ya. Kalian secara anatomis itu ya sama aja kayak anatomi yang kalian pelajari dulu di semester awal ya. Tapi ini dilihat pakai X-ray. Jadi sama aja radio anatomi itu sebenarnya. Ya, di sini kita perhatikan masing-masing tulang, kemudian bentuk akibat pertemuan dua tulang, kemudian soft tissue di sekitarnya. Ya, next. Dan yang rutin dilakukan biasanya AP lateral. Pada kondisi-kondisi tertentu saja yang dimintakan oblik kanan kiri. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau foto pedis, ya jangan pedis AP saja. Pedis AP lateral. Kalau nanti minta pemeriksaan untuk pasien ya. Terus kemudian setelah dilakukan foto pedis AP lateral, kok tidak ada kelainan, misalnya yang normal, padahal pasiennya secara klinis ada kelainan, curiga ini. Bisa jadi dua posisi itu belum informatif ya, bisa jadi memerlukan foto tambahan. Seperti itu. Tapi yang rutin dilakukan harus minimal dua posisi tadi, AP lateral ya. Next. Seperti ini AP, posisi pelvis AP ya. Next. Nah, pada foto pelvis posisi AP tadi, kita nggak bisa banyak banyak mendapatkan informasi ya, karena satu posisi aja. Jadi kalau kita mencurigai dari AP-nya itu ada kelainan, kita wajib mengkonfirmasi foto lateral atau optik ya. Jadi ini faktor-faktor yang mengaruhi kualitas X-ray. Jadi untuk membuat sebuah gambar yang informatif, yang bagus, itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Next. Next. Nah, ini yang bisa terlihat struktur sebuah tulang itu bisa melihat bagian-bagiannya ya, epifisis, metafisis, diafisis, kemudian endosteum dan periosteum. Periosteum itu yang melapisi korteks, jadi dia bagian tulang yang paling luar ya. Makanya kalau ada sesuatu kelainan periostealnya terkena, itu akan memberikan namanya periosteal reaction. Nanti kita bahas lebih lanjut. Next. Nah, ini ya. Metafisis dan diafisis. Kalau pada usia anak-anak, itu seringkali epifisial plate-nya atau fisisnya itu tidak atau belum menutup. Nah, itu hati-hati. Pada beberapa kasus ya, dikiranya itu fraktur, padahal itu epifisial plate yang belum menutup. Makanya penting juga melihat identitas ya, identitas pasien untuk memastikan tidak tertukar dengan pasien lain dan juga untuk mendapatkan informasi usianya sekitar berapa. Kalau usia anak-anak jangan dianggap itu fraktur dulu, dicek dulu. Memang epifisial plate pada anak-anak belum menutup ya. Karena memungkinkan untuk pertumbuhannya kan lebih memanjang ya untuk tulang-tulang panjang. Makanya nggak jarang kalau kita nggak memperhatikan usia dianggapnya itu fraktur transversal gitu ya pada distal, radius dan ulna. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, next. Nah, ini yang tadi saya bilang pada beberapa kasus harus memperlihatkan
dua sendi ya. Kalau yang ini kan glenohumeral joint satu posisi aja ya. Kita nggak bisa melihat foto elbow joint-nya terpotong. Nah, itu bisa membuat misdiagnosis. Dikiranya normal, ternyata kelainannya ada di elbow. Ya, genu juga gitu. Genu ini di sini hanya lateral. Ya, foto di bawahnya ini hanya lateral. Harusnya juga dibuat posisi AP. Karena tadi kita sudah sepakat ya, foto rutin yang minimal dua posisi, AP lateral. Nah, ini contohnya yang manus ya. Contoh manus ini bagus karena dia dilakukan dalam dua posisi dan memperlihatkan sendi wrist joint dan juga persendian yang lain. Ini yang posisi lateral, ini posisinya memang gitu ya. Jadi posisi seperti memegang sesuatu antara digiti 2 dan 1 ya. Itu tujuannya yaitu untuk memperlihatkan agar kalau ada garis fraktur tidak sampai loss, tidak sampai salah, tidak sampai tidak terlihat ya. Dan agar tidak overlapping antara digiti 1 sampai 5. Makanya lateralnya posisinya seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa posisi tambahan. Kalau yang AP itu sebelah kanan ini ya, kanannya radiologi itu yang ya itu sesuai yang kamu panah itu kanannya radiologi ya. Pada beberapa kasus posisi AP dan lateral itu juga nggak cukup ya. Curiga fraktur ankle. AP dan lateralnya normal, nggak ada kelainan. Nah, untuk memastikan lagi kita pakai posisi tambahan yaitu mortis view. Ini namanya yang sebelah kiri ya, sebelah kirinya radiologi itu. Ini namanya posisi mortis. Jadi dia mirip kayak AP tapi ada sudut tertentu ya. Mengambil fotonya itu ada sudut tertentu, saya nggak hafal ya untuk tekniknya. Radiografer yang lebih paham. Dengan posisi sudut tertentu ini memungkinkan kita melihat apabila ada garis fraktur yang subtle atau fraktur yang minimal. Kita bisa melihat juga permukaan sendi. Apa ini? Calcaneus tibia ya. Ini calcaneus kan. Jadi lebih terlihat jelas dengan mortis view. Tapi foto ini bukan mortis view ini bukan foto rutin yang digunakan ya. Yang rutin adalah AP dan lateral. Makanya pada beberapa kasus saja minta tambahan foto mortis kalau perlu. Next. Nah, sekarang kita masuk. Kita udah tahu kalau cara membaca foto itu ada namanya ABCS ya. Apa saja sih mnemonik ABCS ini? Yang A adalah alignment. Alignment ini adalah menilai ya, yang pertama ukuran tulang. Tentunya untuk menilai ukuran tulang ini disesuaikan dengan usia memang ya. Dan kemudian kalau paling cepat caranya dibandingkan sama kontralateral. Jadi harus dua ekstremitas di foto. Jadi misalnya wrist joint kanan ya wrist joint kiri juga di foto, kemudian kita bandingkan. Ya, kalau ukurannya sama ya berarti normal mungkin gitu ya. Tapi kalau ada yang lebih besar sebelah mungkin ya, nah kita pikirkan kelainan yang lain. Jadi biasanya lebih ke kelainan hormonal ya. Kemudian yang alignment itu juga menilai jumlah dari tulangnya ya. Misalnya kurang tulang karpalia, tarsalia ya, apakah lengkap atau enggak.
Kemudian alignment itu juga menilai bentuk dan kontur. Jadi misalnya ada yang irregular ya, bentuknya normal tapi tepinya irregular. Ya. Terus yang penting lagi, alignment ini menilai posisi sendi. Jadi kesegarisan antara tulang satu dengan tulang yang lain. Ya. Jadi misalnya fraktur di shaft atau diafisis tibia. Fraktur dengan displacement. Itu ya. Itu bukan disalignment. Meskipun ada fraktur di situ, itu bukan disalignment. Tapi itu masuk dalam kategori frakturnya itu di deskripsi tulangnya. Sedangkan alignmentnya masih bagus berarti. Karena alignment itu menyangkut posisi sendi. Bukan tulang yang mengalami fraktur tadi. Ya. Misalnya terjadi pergeseran antar sendi ya. Luksasi atau listesis. Maka itu bisa disebut sebagai disalignment karena menyangkut sendi. Itu ya, paham ya? Next. Nanti kita berlatih biar paham maksudnya ya. Nah, seperti ini. Ini secara bentuk dia sudah ada kelainan. Jadi struktur tulangnya ini bentuknya nggak normal. Kita lihat di sini tulang-tulang. Saya coret-coret dulu. Ada bowing ya, ada bowing. Ada bowing dari tulang-tulang panjang. Jadi tulangnya itu nggak lurus, bowing ya, melengkung. Itu disebut sebagai disalignment. Ya, apalagi kalau tulangnya itu bergeser dari sendi ini yang dibentuk di hip joint kanan kiri ini ya. Misalnya bergeser, itu jelas disalignment. Gitu. Terus kalau yang satunya ini sebentar. Ini kita lihat ya, permukaan tulangnya di sini pada foto yang sebelah kiri ini irregular. Bentuknya tidak normal. Dia lebih kecil-kecil, lebih pendek daripada seharusnya. Ini juga dikatakan sebagai disalignment. Paham ya? Next. Ini juga ya, di daerah wrist joint, kita lihat tulangnya ini irregular. Ini permukaannya, ini juga irregular. Itu juga dikatakan disalignment. Terus yang sebelah satunya ini celah sendinya juga ini ya lebih lebar.
Itu juga disebut sebagai disc alignment. Ya, jadi paham ya? Alignment itu yang dinilai itu sendi, bentuk tulang, ukuran, dan irregularitas atau kelainan pada tulangnya. Next. Nah, kalau bone, ini yang B ya, bone, itu adalah menilai densitas dari tulang. Jadi, misalnya densitasnya menurun atau porotik, berarti terjadi demineralisasi atau osteoporosis atau osteopenia. Ya. Terus di sini kita juga menilai bagaimana korteks dari tulang tersebut. Apakah ada fraktur, apakah ada penebalan, apakah ada reaksi periosteal, ya, seperti itu. Next. Nah, ini contohnya. Ini yang dinilai pada foto ini adalah panjang korpusnya. Ini korpusnya cemet-cemet semua nih ya. Nih ya. Jadi korpusnya ini harusnya kotak. Harusnya itu lurus, membentuk kotak seperti bingkai gitu. Persegi-persegi ya. Ini dia ada yang kecil, ada yang besar. Jadi nggak teratur. Panjang dari korpus vertebrenya ini nggak seragam, harusnya sama. Ya, ini loh. Jadi ada yang melengkung ya. Ada yang melengkungnya sedikit, ada yang banyak. Ya. Makanya deformitas seperti ini disebut sebagai mouthpiece vertebrae ya. Jadi dia kayak membentuk mulutnya ikan ya. Antara vertebrae satu dan yang lainnya itu membentuk mulutnya ikan ya, intervertebral space-nya. Jadi perubahan ini juga dicek ya dalam mengevaluasi tulang. Ada yang tingginya normal, ada yang berkurang. Dan ini biasanya terjadi pada kelainan degeneratif ya, atau pada pasien yang sudah tua ya, yang sudah mengalami osteoporosis ya. Pada vertebrenya bisa terjadi seperti ini. Next. Ini juga diperhatikan secara keseluruhan satu persatu bagian dari tulangnya. Tulang pedis ini contohnya ya. Bagaimana trabekulasi atau densitas dari tulangnya. Apakah ada lesi patologis. Lesinya apa aja? Bisa lesi litik, bisa lesi sklerotik, bisa garis fraktur, ya, tumor, dan lain-lain. Atau kalau degeneratif misalnya osteoartritis, itu yang kita perhatikan adalah spur formation atau pembentukan tulang baru. Jadi yang mucuk-mucuk yang bikin sakit itu ya. Seperti itu. Jadi satu persatu dilihat ada lesi apa enggak. Ya, next. Ini pada vertebrae lagi ini ya. Di sini kita bisa melihat ada
struktur tulang yang kompresi, ya, cemet. Normalnya tulang itu ya seperti ini, kotak-kotak ini, seperti yang di bawahnya. Sedangkan yang itu tadi, yang di atas itu dia membentuk wedge shape, jadi membentuk sudut ya. Ini normal, yang lainnya ini normal. Tapi hanya satu itu yang membentuk wedge shape. Ya. Struktur kompresi di anterior corpus vertebrae anterior setinggi berapa. Terus di anamnesis pasiennya sebelumnya apa? Biasanya pada kasus jatuh dari ketinggian ini ya, misalnya jatuh dari lantai 5, jatuh dari tangga dan sebagainya. Jadinya terjadi kompresi. Gayanya dari atas ya. Atau pasien dengan riwayat TB. Itu bisa juga menyebabkan kompresi dan meluas sampai ke intervertebral space. Jadi spondilitis TB. Gambarannya kadang awal mungkin seperti ini ya, tapi kemudian nanti ada yang lebih spesifik lagi. Kalau TB biasanya ada abscess formation dan lain-lain ya. Next. Itu tadi bone untuk menilai anunya ya, apa namanya, trabekulasinya, porosis apa enggak. Selanjutnya juga menilai tentang lesinya. Ada litik atau apakah ada sklerotik atau blastik. Kalau ada lesi yang sklerosis, jadi putih-putih ya, opak-opak, biasanya karena degenerative joint disease ya, DJD itu ya. Kemudian bone juga menilai abnormalitas trabekulanya tadi. Jadi trabekulanya jadi kasar karena matriks kalsiumnya, mineralnya berkurang. Next. Nah, ini juga ya. Ini adalah lesi osteolitik ya atau kistik. Ini khas pada ABC, aneurysmal bone cyst. Jadi di sini ada tulangnya memang besar ya. Di proyeksi ulna ini ya, os ulna, distal os ulna, epifisis, metafisis, diafisis yang terlibat ini ya, semua ini. Kemudian zona transisi ya, zona transisi itu peralihan antara daerah yang mengalami kelainan dan daerah yang masih normal. Nah, berarti zona transisinya ini yang ini. Zona transisinya ini bisa kita lihat tegas batasnya. Loosen, sedangkan yang normal itu yang di bawahnya. Ini menandakan lesi yang jinak. Ya, jadi peralihan antara daerah yang mengalami kelainan patologis dan yang normal itu tegas atau zona transisionalnya sempit ya, jadi bisa dibedakan antara yang normal dan enggak. Ini karakteristik pada kelainan tulang yang benign. Ya, ini khas pada bone cyst. Bisa aneurismal bone cyst atau simple bone cyst ya.
Nanti ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Next. Ini juga ya, ini udah jelas. Kita lihat di sini ada lesi litik, destruktif, infiltratif. Disertai dengan destruksi korteks, ya. Dan kemungkinan sampai ke soft tissue di sekitarnya. Ini kita juga bisa melihat, bentar ya, ada periosteal reaction. Ya, ini. Yang bentuknya seperti cell sign atau ya, ini di sini juga bisa kita lihat bahwa zona transisionalnya luas. Jadi tidak jelas antara yang kelainan ini, yang kelainan kan di sini ya. Bentar. Dan yang normal itu mirip-mirip. Zona peralihannya tidak jelas atau luas ya. Jadi artinya ini kemungkinan besar adalah lesi malignan, osteosarkom. Next. Ini juga kelainannya bisa dilihat ya. Ini di sini ada lesi litik, destruktif. Bisa suatu malignansi ya. Next. Nah, itu tadi bone yang dievaluasi apa saja sudah ya. Sekarang C atau cartilage space. Jadi mengevaluasi celah sendinya. Celah sendinya menyempit atau melebar atau normal. Kemudian menilai daerah subkondral. Jadi di ujung-ujung sendi itu, tulang yang bentuk sendi di ujung-ujungnya, tumbuhan dua tulang ya, dalam sendi itu di situ ada struktur subkondral. Subkondral pun memang tidak terlihat ya secara foto X-ray. Tapi kalau ada kelainan, baru dia muncul. Baru bisa terlihat ya. Misalnya ada tumor, misalnya ada lesi litik atau sklerotik. Kemudian cartilage space ini juga menilai bagaimana epiphyseal plate atau growth plate dan epiphysis. Karena bagian itu yang membentuk sendi, permukaan sendi. Next. Seperti ini. Kita lihat ini foto genu ya. Genu AP. Di sini kita lihat tibiofemoral, sendi tibiofemoral. Yang lateral jaraknya sekian, yang medial lebih sempit. Ini khas pada osteoartritis genu. Saya ya. Femorotibial joint medial lebih sempit daripada yang lateral. Kemudian juga ada spur-spur formation ya, atau new bone formation. Ini khas pada osteoartritis. Jadi itu yang dinilai pada C atau cartilage space, cartilage joint. Next.
Ini juga normalnya pada foto yang di atas, yang sebelah kanan itu lebih menyempit dan ada lesi sklerotik di sekitarnya. Ini juga khas pada osteoartritis. Selain ada penyempitan celah sendi hip joint, juga ada lipping formation atau spur formation. Ini termasuk dalam DJD itu tadi ya, degenerative joint disease. Next. Nah, ini untuk membedakan yang normal, celah sendinya lebarnya seperti foto dan tidak ada spur formation. Nah, ini di sini ada bone spur ya, banyak ini. Dengan celah sendi yang menyempit. Berarti foto yang kedua ini adalah osteoartritis hip joint. Next. Yang terakhir tentang soft tissue-nya. Jadi melihat keseluruhan dari yang terlihat di foto ya, bagaimana soft tissue-nya. Kemudian kalau perlu juga menilai periosteumnya ya. Tadi sudah sih di atas, tapi biasanya sambil melihat soft tissue, kita perhatikan juga apakah ada periosteal reaction, ada penebalan periosteum, dan lain-lain. Ya, jadi dicek keseluruhan apakah ada kelainan. Bisa berupa soft tissue swelling, gitu aja. Atau kalau tumor, soft tissue tumor misalnya ya, kita bisa melihat strukturnya lebih dense, kemudian mungkin ada kalsifikasi di dalam tumornya, itu bisa terlihat. Atau kalau soft tissue itu misalnya kasus trauma ya, kasus trauma, soft tissue swelling, ternyata di fotonya itu di sekitar soft tissue-nya ada gambaran lusen-lusen. Berarti itu ada udara yang terperangkap di dalam soft tissue. Itu namanya emfisema subkutis. Biasanya pada pasien-pasien post trauma. Ya. Atau namanya gas gangren ya. Jadi selulitis, infeksi pada jaringan lunak yang kemudian ada kuman penghasil gas yang menginfeksi juga di situ, membentuk gas. Akhirnya soft tissue-nya jadi ada udara. Selulitis ya. Next. Ini contohnya yang tadi, mirip-mirip yang tadi ya. Di sini kita kan melihat soft tissue. Itu sekaligus melihat apakah ada periosteal reaction. Karena periosteal reaction tuh otomatis kan di soft tissue-nya ya. Nih, yang tadi. Next. Misalnya itu kasus trauma, kita juga bisa melihat ini, kita bisa membedakan kan soft tissue sama tulangnya yang mana. Jadi kalau ada soft tissue swelling atau udara di dalam soft tissue, kita bisa menentukan ini dari soft tissue, ini dari tulang. Ya, next. Ini sama aja, kita menilai tidak hanya tulangnya, tapi struktur soft tissue-nya. Di sini normal ya, mulai foto yang pertama sama yang ini tadi, manusnya semuanya normal, soft tissue-nya normal, tulangnya juga normal. Next. Ini kalau perlu kita
meminta foto oblik ya untuk memastikan ada kelainan apa enggak. Jadi tidak hanya AP dan lateral saja, tapi bisa oblik kanan, oblik kiri ya. Untuk memastikan itu garis fraktur atau epiphyseal plate yang belum menutup pada anak-anak atau remaja. Pada pasien ini epiphyseal plate yang memang belum menutup sempurna ya, bukan garis fraktur. Next. Ini juga kita bisa menilai soft tissue-nya di daerah pelvis ini ya. Tebal, overlapping dengan struktur intra pelvis. Ada VU, ada uterus, atau ada prostat, atau ada laki-laki ya. Biasanya memang overlap. Kalau ada kelainan struktur jadi kurang informatif ya. Makanya perlu pemeriksaan lain kalau memang dicurigai ada kelainan. Next. Ini kembali yang tadi ya, Dek. Garis-garisnya. Nah, untuk memastikan ada deformitas atau enggak, atau kelainan apa enggak, kita harus membandingkan kanan dan kirinya harus simetris. Ini contohnya ini ya, center line ini. Kemudian yang kanan sama yang kiri harus sama bentuk center line-nya. Kalau enggak sama, maka kita harus curiga ada fraktur atau yang lain. Jadi ada garis-garis yang ini membantu kita memprediksi ada kelainan apa enggak, ada fraktur apa enggak. Jadi memang kita bikin sengaja kita membuat sebuah garis center line yang kanan, maka center line yang kiri juga harus simetris, harus sama. Ya, begitu juga ada iliopectineal line ini ya, harus sama, segaris. Dan juga ilioischial line. Adanya garis ini membantu kita mengevaluasi apakah ada jelas ya. Kalau kita lihat line-line ini, kita akan bisa memastikan, oh, center line yang kanan kok nggak sama dengan yang kiri misalnya. Dicek lagi, oh memang ada fraktur ternyata. Makanya ada beberapa bantuan yang garis-garis itu. Next. Nah, ini kayak tadi ya. Jadi kita evaluasi center line. Salah garis. Ya, center line kanan dan kiri. Terus iliopectineal line. Ya, ilioischial line. Nggak harus dibikin garis, tapi kalian udah tahu mana. Jadi bikin imajiner. Next. Ini sama. Ini menunjukkan center line-nya nggak sama ini yang atas ya. Sebentar. Ini ya, yang kiri, yang kanan, beda itu. Kurvnya nggak sama. Karena ternyata kita perhatikan di sini ada defect. Nih. Bentar. Nih.
ada fraktur. Makanya center line-nya nggak sama. Yang kiri lebih datar kurvnya. Paham ya? Kita buat memang untuk memastikan ada diskontinuitas atau fraktur atau enggak. Next. Ini juga untuk memastikan ada lipping formation atau tidak. Spur formation atau lipping formation. Kalau pada foto yang sunrise view itu, kita lihat di situ normalnya kayak gitu ya. Nih ya, nggak ada spur. Tapi yang AP-nya ini bisa kita lihat ada spur formation. Ya, mucuk-mucuk itu berarti ada new bone formation atau degenerative disease. Next. Ini sama ya, kita melihat kedudukannya ankle apa enggak, ada spur formation atau tidak, ada dislokasi atau subluxasi, garis fraktur, dan seterusnya. Next. Nah, kapan kita curiga kelainan pada foto polos? Kalau tadi ya ingat-ingat ya, ada penurunan densitas. Kita pikirkan apakah osteoporosis ataukah metastasis yang bentuknya litik-litik atau bone tumor seperti tadi ya, yang bone kiss tadi. Increase bone density, jadi meningkat. Sklerotik, lesinya lebih putih-putih. Itu bisa juga karena degeneratif tadi ya. Bisa juga karena metastasis. Metastasis itu nggak harus lesinya hitam-hitam atau litik-litik ya. Bisa jadi metastatik terutama pada CA prostat itu bisa berupa lesi yang blastik atau sklerosis. Kemudian perhatikan apakah ada periosteal reaction. Dan periosteal reaction-nya tipe yang mana? Yang benign atau yang malignan? Yang apa? Yang benign atau yang agresif ya. Nanti akan menunjukkan kelainan apa yang terjadi. Kemudian cortical thickening ada enggak? Kemudian perubahan pada trabekula, ada osteoporotik ini ya. Atau ada perubahan bentuk dari tulang atau bone age-nya tadi ya. Usia tulang tadi yang saya ceritakan. Itu yang perlu diperhatikan kalau membaca foto polos pada muskuloskeletal radiologi. Next. Misalnya ada decrease bone disease, bone density atau penurunan densitas tulang, kita harus melihat terlokalisasi satu area atau diffuse, generalize, ya. Kemudian erotik vokal apa? Diffuse atau generalize. Next. Kalau periosteal reaction itu ada polanya. Ada linear, sunray atau speculated, bukan speculated, ini salah tulis. Speculated, jadi seperti sunray appearance atau sunburst appearance. Ionian skin atau lamelar atau membentuk segitiga, Codman triangle. Next. Nah, ini contohnya ya. Yang solid periosteal reaction-nya hanya berupa
garis gitu aja, garis yang radio opak. Tapi permukaannya reguler dan dan dia hanya sebatas di situ aja. Solid Biosteel reaction ini berarti bukan kelainan ya, jadi benign proses. Sedangkan yang ion skin atau lamelar itu menunjukkan reaksi yang agresif. Biasanya pada Ewing sarkom. Ewing itu loh, kamu bacanya Ewing itu ya. Itu bacanya Ewing. Ewing tumor itu biasanya bentuk periosteal reaction-nya lamelar atau ion skin. Nah, yang speculated ini nama lainnya sunburst atau sunray appearance. Itu menunjukkan prosesnya agresif. Biasanya pada malignansi juga. Terus ada yang Codman triangle, itu biasanya juga pada ini ya, Codman triangle-nya. Jadi membentuk segitiga karena destruksinya sudah semakin meluas. Destruksi tulang. Jadi paling agresif itu kalau kita nemuin Codman triangle berarti itu seringkali malignansis, osteosarkom misalnya ya, contohnya. Next. Ini contohnya. Ini foto polosnya. Nih. Ini di CT scan-nya. Jadi reguler atau smooth, well defined ya, jadi benign. Next. Biasanya pada itu loh, contohnya lagi fraktur ya. Fraktur kan juga ada preosteal reaction kalau sampai terbentuk kalus itu. Itu contoh benign preosteal reaction, solid preosteal reaction. Nah, ini di sini udah jelas ya. Ada Codman triangle. Kelihatan ya yang merah tuh. Osteosarkom. Terus yang ini bentuknya seperti lapisan-lapisan ya. Nih ya. Nih. Itu juga menunjukkan lesi yang agresif. Nah, kalau periostitis atau infeksi, biasanya dia bentuknya hanya seperti penebalan aja, periosteumnya menebal gitu aja. Lebih sklerotik, lebih tebal. Jadi intinya semakin gambarannya itu enggak beraturan, irregular, semakin agresif, semakin mungkin itu suatu malignansi, gitu aja. Kalau dia masih smooth, well defined, ya, itu berarti kemungkinan besar reaksi yang benign, infeksi misalnya tadi ya, atau bone healing dan sebagainya. Maka dari itu kita harus mengetahui klinis dari pasien. Ini ke arah mana? Next. Ini sunburst atau sun ray appearance ya. Contohnya ini. Ini kan gini ya. Ini juga speculated.
dan lain-lain. Ini yang selanjutnya yang perlu dilihat cortical thickening. Karena bone healing, callus formation, karena benign tumor, yang solid periosteal reaction tadi, atau karena infeksi yang kronis, jadinya periosteumnya menebal, kayak kasus pekan kedua kemarin ya, osteomyelitis kronis. Next. Perubahan di trabekulanya. Osteoporosis ya maksudnya. Next. Udah. Sementara itu ya untuk pengantar nanti akan saya sambung dengan sistematika cara membaca foto. Terus ini kita pindah link Zoom atau gimana untuk CSL nanti?